Jumpa lagi di Atika Yorinava Channel. Kali ini kita akan menerbangkan drone ya, drone service habis service crash untuk owner dari Cilacap, Om Sigit. Sekalian kita mau tes jarak dan terbang APK terbaru dari grup mata elang 404, yaitu APK 3.8.8 versi 2. Drone yang diterbangkan ini habis crash, yaitu untuk gimbalnya itu ini ya, frame gimbalnya itu patah, jadi untuk gimbalnya keluar ya. Terus juga tidak display, dan juga dicek itu untuk wifi juga tidak connect semua, jadi penyakitnya kompleks ya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Untuk wifi nya modulnya tidak diganti ya, hanya kita servis, kita panasi bisa. Terus untuk gimbalnya kita juga kita lakukan perbaikan ya, untuk bagian framenya, dan juga untuk display yang tidak ini ya, kamera tidak bisa display juga sudah bisa diservis, sehingga bisa terbang dengan normal dan gimbal juga bekerja dengan normal. Dan sekalian tes untuk hasil servisnya, ini sekalian kita tes terbang dan juga tes APK ya, untuk mengetes dari hasil kamera gimbal. Kita seperti biasa mau long range juga untuk mengecek sinyal dari drone ini juga ya, apakah bisa mendapatkan hasil maksimal. Ini untuk unitnya F22S, dan untuk remote-nya saya binding pakai F11 SP2 supaya bisa mendapat jarak maksimal. Tujuannya di sini untuk mengetes apakah hardware wifi-nya, modul wifi-nya, dan juga untuk sinyal remote-nya bisa mendapatkan maksimal atau masih sehat. Kita terbang di mode sport, dan ini untuk arah terbang biasa ya yang saya lakukan. Ini kita menuju ke arah barat daya, dan angin saat ini untuk hembusannya ataupun kecepatan anginnya rendah ya, antara 6 sampai 10 km per jam. Dan untuk arah anginnya, ini arah anginnya ke utara ya, dan kita terbang ini ke barat daya, jadi aman, tidak melawan angin. Kita sudah mendapat jarak 1200 meter, ketinggian sudah di maksimal 120, untuk baterai 83%. Kalau dilihat dari hasil kameranya memang sudah tidak jelo ataupun bergetar ya, karena torsi terakhir kan untuk frame gimbalnya itu skrupnya patah ya, jadi dia tidak memegang frame sama sekali, akhirnya keluar untuk gimbalnya. Dan ini setelah perbaikan dan setelah bisa display lagi, ternyata untuk hasil kameranya sudah normal ya. Untuk jarak sekarang di 1700-1800 meter, baterai 81%, untuk kecepatan drone 34-35 km per jam.
Jadi kemarin itu memang drone ini kayaknya sepertinya analisa saya itu owner terbang itu tidak memperhatikan nilai geomagnetnya. Jadi sehabis take off itu drone langsung error ya, sensor nyala terus dan akhirnya mundur di ketinggian 15 meter ya, itu dari lantai 2. Jadi kemungkinan kalau dari lantai 1 sekitar 20 meteran ya, itu akhirnya menghantam tembok beton ya. Lumayan keras benturannya karena untuk casingnya pun di bagian sebelah kanan banyak yang lecet dan retak ya, seperti itu. Untuk sinyal masih FPV-nya bagus ya, di jarak 2500, kecepatan stabil karena memang anginnya ini hembusannya sepoi-sepoi ya, jadi tidak mengganggu kinerja dari brushless-nya. Baterai di 74%, jarak di 2800 meter. Jadi untuk angka geomagnet ya yang di aplikasi ini memang sangat berpengaruh ke kestabilan drone ya. Jadi geomagnet ini seperti magnet ya, jadi dia bisa tertarik kemanapun. Jadi istilahnya fly away, tidak bisa dikontrol dengan remote ya, jadi dia kayak bingung gitu drone-nya, jadi liar dan akhirnya berhentinya pasti karena crash atau jatuh crash, jadi landing keras ya, jadi hard landing istilahnya. Jadi nggak landing seperti normalnya dari atas ke bawah, enggak, bukan. Jadi dia misalkan take off miring gitu ya, nanti sampai jatuh sendiri hard landing atau memang crash nabrak dan jatuh, itu biasanya seperti itu. Jadi perhatikan sebelum take off angka geomagnet kita aman, di posisi aman. Kalau saya pribadi sih memang angka geomagnet 30-35 saya anggap aman ya, karena untuk wilayah saya memang angka geomagnetnya banyak banget ya. Jadi mungkin banyak besi atau mungkin logam yang mungkin mengganggu dari kestabilan kompasnya. Jarak ini sekarang di 3600, FPV masih lancar, baterai di 61%. Dan untuk GPS memang untuk F22S ini beda ya dari yang lain, karena biasanya F22S itu 30, ini untuk punya Om Sigit ini memang hanya 16 ya. Jadi tapi 16-nya stabil seperti unit F11S V2 atau F11 V1 ya, itu dia juga 15 atau 16 dan itu sudah mentok dan stabil. Ini saya juga heran loh, kok 16 gitu ya atau 15, ternyata memang bawaannya GPS-nya memang seperti itu. Mendekati jarak maksimal ini remote di 4 kilo biasa terjadi lag atau freeze ya FPV-nya, karena memang ini udah di batas-batas jarak limit, jadi sinyalnya tipis ya. Kita coba tarik ya, tekan tuas ke depan terus sampai batas jaraknya. Baterai masih aman di 59%. Sudah mencapai batas jarak di 4115 meter ya. Jadi kita mendapatkan jarak maksimal di 4115 meter. Dan baterai kembali di posisi 59%. Return home. Jadi memang untuk FPV rata-rata yang untuk remote F11 terjadi lag atau freeze di antara 3,8 sampai 4 kiloan ya. Dan untuk bawaan remote F22 itu biasanya lag atau freeze-nya terjadi di antara 3,3 sampai 3,5 biasanya.
dia terjadi lag karena memang itu adalah batas jarak transmitter remote-nya. Jadi untuk sinyal pastinya timbul tenggelam ya, seperti itu. Jadi pengaruhnya ke FPV yang tidak lancar. Untuk secara garis besar untuk hasil servis untuk gimbal yang patah ya, dalam artian patah ini framenya patah jadi lepas, terus tidak bisa connect wifi, terus tidak bisa display. Ini setelah servis dan kita buat terbang aman ya, kondisinya gimbal oke, untuk wifi nya juga stabil oke, dan juga untuk kameranya tidak terjadi jello setelah servis. Oh ya, untuk kamera kemarin kita ganti untuk karet gimbalnya juga satu karena sobek ya, mungkin karena waktu crash itu ketarik dari posisi gimbal yang keluar jadi sobek ya. Jadi ada penggantian untuk karet gimbal satu buah. Menuju home point ini di jarak 3000 meter, baterai 51%. Jadi untuk kameranya sudah oke ya, sudah kuat, sudah oke, tidak jello, dan untuk sinyal wifi nya lancar. Jadi untuk kesimpulannya, untuk hasil repairnya berhasil. Jarak di 2650, baterai 46%. Untuk ketinggian berangsur nanti kita akan turunkan ya, biasanya saya di 2000 meter, kita mulai turunkan ke 100 meter untuk ketinggiannya. Nah, kita sekalian lihat-lihat posisi arah terbang kita, arah balik ya. Nah, ini memang padat, cuma memang untuk interferensi di sini agak besar ya, karena memang saya sendiri untuk remote-nya tidak polosan pabrik, maksudnya tidak hanya remote ya, jadi saya menambahkan antena Yagi dan juga reflektor sinyal. Jadi untuk kekuatan sinyalnya jadi lebih padat, dan untuk sinyal FPV-nya otomatis dia lebih stabil. Memang sangat berbeda apabila kita menerbangkannya dengan remote polosan. Nah, ini kita di jarak 1900, ketinggian sudah mulai saya turunkan sedikit demi sedikit sampai ke 100 meter. Dan untuk baterai masih 42. Nah, di area-area seperti ini terbang kita, dan kalau interferensi pasti terjadi di sini banyak sekali karena memang banyak pabrik ya. Jadi saya memakai tambahan Yagi dan reflektor untuk mengatasi gangguan sinyal dari arah terbang atau area terbang saya. Jarak di 1500 meter mendekati home point, kembali kita turunkan untuk ketinggian berangsur-angsur menjadi ke 80 meter. Untuk baterai 40%. Jadi ini untuk drone-nya Om Sigit saya nyatakan ini sudah sembuh ya, karena sudah bisa mengudara lagi dan hasil videonya pun dirasa seperti sedia kala. Jadi aman kalau dipakai buat pedang. Dan untuk APK 388 ini nanti bisa teman-teman download gratis ya di grup Mata Elang 404, tinggal masuk aja ke link gabung grupnya dan download di sana. Nanti untuk link gabung grup saya sematkan di deskripsi. Baterai di 36%, jarak di 800 meter mendekati home point. Ini untuk ketinggian saya turunkan lagi ke 40.
meter. Nah, ini untuk area saya ya, area terbangnya memang padat sekali. Dari pemukiman ataupun kawasan industri di sini. Baterai 33%, untuk jaraknya 400 meter mendekati home point. Untuk kecepatan angin standar ya, ini kecepatan drone kita 36 karena anginnya cuma bawah 10 kpj. Kita sudah mendekati home point di jarak 200 meter, baterai 33%. Demikianlah video tes jarak juga review hasil servis ya drone kepunyaan Om Sigit yang dari Cilacap. Untuk APK sangat aman digunakan. Jadi silahkan mau ingin digunakan dalam penerbangan. Dan untuk drone Om Sigit saya nyatakan sudah layak terbang ya. Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.